Iya lah, iya apa ya kowe? Apa? Ikut LPM enggak? Fokus sih. Ya, Jangan. oke, LPM. Apa surat? Itu sebenarnya umur kan ada LPM. Oke, LPM, dua P. Oke, LPM. Sudah kamu itu masalah. Tapi kita Sudah perlu oke. Wanita. Naman yun, meron ko.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Suara Pak wabarakatuh. Yitno terdengar jelas ya? Jelas, Oke, Pak. di pertemuan Jelas, Pak. kita yang kelima kita akan bahas tentang business plan. Jadi tadi itu gambaran dari tahun 2016, angkatan 2016 kita sudah belajar di lapangan bahwa untuk menyiapkan sebuah usaha itu kita kerjasama dengan beberapa UKM di Dukuh Menanggal. Video yang saya buat itu tahun 2018, itu ketika bersama wali kota untuk pahlawan ekonomi. Jadi Surabaya itu punya event pahlawan ekonomi dan pemuda penggerak gitu. Jadi temanya memang pahlawan ekonomi, itu gelaran Dinas Koperasi Kota Surabaya yang harus melakukan roadshow. Roadshow-nya itu pilihan gitu ya. Dari sekitar 32 kecamatan di kota itu dipilih roadshow. Berarti roadshow-nya dipilih yang terbagus, kelurahannya yang bagus, yang memiliki UKM paling banyak dan paling potensial. Nah, Dukuh Menanggal untuk Kecamatan Gayungan itu diwakili Dukuh Menanggal. Jadi kita kemarin memang mengirim sekitar, bukan mengirim ya, memang UKM itu binaannya angkatan 2016 berkaitan dengan KWU. Kita membuatkan ngebrand, mengatur bagaimana seragamnya, mengatur bagaimana katalognya, itu sudah dilakukan oleh angkatan 2016 gitu ya. Jadi mereka menata, membantu dan sebagainya, dan produknya dipamerkan di salah satunya pahlawan ekonomi. Itu di tingkat kota Surabaya itu ya. Jadi ada jambangan. Kemudian yang kemarin yang menang itu akan mendapatkan bantuan dana sekitar 40 jutaan. Kemarin dimenangkan oleh UKM Daring Jambangan yang membuat souvenir berupa hantaran pernikahan yang berbentuk seperti akuarium gitu ya. Jadi kalau sekarang ada hantaran yang pernikahan yang dibentuk kayak di kaca akuarium, itu pemerakarsanya dari UKM yang ada di Jambangan, dan mereka menang pendanaan 40 juta untuk biaya. Nah, itu di gelaran dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, kita harus belajar bagaimana melihat kondisi di lapangan. Membuat bisnis itu memang harus direncanakan gitu ya. Tidak serta-merta kemudian kamu terjun, ya wes saya bisnis apa? Ya pokoknya bisnis saya Pak, yang penting tidak nganggur di rumah. Ya, tapi harus ada punya plan gitu ya. Itu yang mungkin di pertemuan hari ini akan kita sedikit bahas. Ada materi business plan dan business canvas dari profesor dari UB, Universitas Brawijaya, nanti akan kami terangkan. Sebenarnya ketika kita merancang business plan dan business canvas itu apa saja yang harus dilakukan. Oke, kita ngomongin dulu karena temanya adalah business plan. Pertama, untuk membuat rencana bisnis itu memang harus punya outline gitu ya, outline tujuannya apa dan sasarannya. Kalau tidak punya tujuan dan punya sasaran, kalian tidak punya membuat rentangan gitu. Jadi kan ada tujuan di sini, ada sasaran. Nah, di antara rentang ini apa yang kamu lakukan? Nah, itu sebenarnya business plan. Beda lagi dengan nanti disekup lagi dengan business canvas. Business plan yang baik harus mengandung informasi-informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait. Jadi stakeholder di dalam proses business plan harus Anda ketahui. Kalau kamu membuat bisnis itu dalam bidang konveksi pakaian, itu stakeholdernya siapa saja. Jadi kamu harus punya tukang sablon, harus punya tukang jahit, harus punya tukang desain, harus punya konsumen, harus punya mitra langganan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ketika rentangan antara tujuan sampai dengan sasaran itu harus ada. Dan stakeholder yang ada di sana itu harus kamu pahami betul gitu ya. Oke. Kerangka bisnis plan, pertama ada keuangan. Ini pasti karena kalian sudah dikasih ilmu tentang ekonomi teknik, yaitu berkaitan dengan bagaimana membuat RAP, bagaimana menentukan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, net present value, sampai dengan break even point, titik impas dari biaya yang dikeluarkan. Maka salah satunya adalah keuangan.
self forecast di sana adalah sedikit tentang forecasting, peramalan bagaimana keuangan. Sebenarnya kalau kita net present value itu kan forecast terhadap pendapatan kita dengan bagaimana kita mengeluarkan biaya awal, kan begitu ya. Jadi net present value itu sebenarnya forecast. Forecastnya yang real, tidak boleh artinya ya walaupun diramalkan tetapi atas dasar ramalan. Kalau ada proyek itu kan berarti yang diramalkan kan bukan duitnya yang diramal, tapi proses biaya meramalkannya, jatuh tempo waktunya duit itu kita dapatkan berapa. Tetapi duitnya sudah real, sudah ada di proyek itu. Hanya mengatur bagaimana jatuh tempo permin duit itu yang ada, seperti itu. Itu forecast pada proses kita net present value ya, keuangan perencanaan pada net present value, biaya-biaya itu yang dikeluarkan. Jadi nggak boleh mengada-ada lagi, tidak boleh menforecast tahun depan saya dapat uang ini, tidak boleh, karena pada proyek itu sudah ada di sana. Kemudian kerangka bisnis plan berikutnya adalah operasional. Anda melakukan operasional seperti apa? Ada layout enggak? Ada lokasi enggak? Ada define enggak? Ada personalnya enggak? Jadi sistem entrian yang harus dimasukkan di dalam operasional salah satunya menentukan tempat, kemudian ada layoutnya, ada bagaimana definisi kapasitas produksinya, ada tempat parkirnya enggak, SOP-nya di dalam proses pengambilan produk, SOP-nya dalam penjualan harus ada. Jadi memang harus detail. Kemudian konsep bisnis. Berkaitan dengan konsepnya, ini kan kita harus mengetahui culture ya. Jadi beberapa tantangan yaitu POS kemarin kita sudah pelajari di manajemen pemasaran itu ya, ada sekitar berapa POS tantangan yang kita, baik itu substitusi, produk kita sendiri, teknologi, sampai dengan 7 POS ya, politik dan sebagainya. Itu salah satu adalah konsep bisnis itu. Anda harus tahu karakternya, Anda harus tahu budayanya, Anda harus tahu kompetitornya siapa. Kalau kita jualan rujak, kompetitornya siapa saja. Substitusinya siapa saja kalau kita jualan rujak. Apakah rujak kita akan selalu tiap hari laku? Karena ada orang yang nggak bisa makan rujak. Ketika lapar ya harus ketemu nasi. Nggak mau dia ketemu lontong. Walaupun makan lontong 5 kali katanya belum makan. Karena dia tidak ketemu nasi. Nah itu substitusi itu harus Anda pelajari. Terus kemudian yang keempat adalah market. Kita harus marketingnya harus tahu. Strateginya seperti apa. Kalau kita nanti mempelajari marketingnya lebih luas di strategi pemasaran dan haki, mungkin KWU-nya tidak sampai ke sana. Kita akan ngomongkan konsep bisnis dan keuangan serta operasional. Tapi marketingnya kita pelajari di strategi pemasaran dan haki. Kita nanti akan mempelajarinya di sana ya. Jadi kenapa ya bersyukur kita 2 mata kuliah itu kita gabungkan menjadi satu karena nanti akan saling berkaitan dan saling membahas di sana. Oke. Ketika marketing, posisi pasar, segmentasi, kita bauran pemasaran kita harus tahu. Kemudian lokasi, customer, lokasi yang dimaksud dengan operasional dan lokasi terhadap marketing, kita harus menyatukan gitu. Lokasi kita di sini, kemudian lokasi segmen marketingnya di sana. Gitu ya. Jadi bisa jadi antara operasional produksi dengan lokasi pada marketing berbeda. Gitu. Jadi ya harus dipahami betul. Garansi termasuk bagian dari marketing gitu, karena kita harus di ekonomi teknik kita sudah membahas tentang biaya kualitas, salah satunya adalah biaya kegagalan eksternal gitu ya. Nah, untuk mengcover apa biaya kegagalan eksternal yang dimasukkan di dalam ekonomi teknik adalah mengcover garansi ini ya. Bagaimana jika ada kerusakan di luar produksi, di luar pabrik, jatuh di jalan, rusak 1 hari belum apa-apa meledak, maka garansi itu bagian dari marketing biayanya. Walaupun toh nanti duitnya itu split, keuangannya harus ditata secara rapi. Kemudian yang paling mahal adalah komunikasi pemasaran. Bayangkan Adibuana itu untuk bisa mengkomunikasikan bahwa Adibuana itu punya beberapa program studi. Kamu tahu nggak berapa biayanya untuk terbit di koran yang separuh halaman di Jawa Pos? Berapa? Itu 16 juta. Ini ada notanya, Pak itu masih punya. Itu hampir sekitar 16.700.000 untuk terbit 1 hari, separuh halaman dengan 1 warna, ya, dengan 1 warna. Jadi kami harus mengeluarkan, Adibuana itu harus mengeluarkan duit sekitar 16.700.000.
Itu kalau kita mau terbit di koran separuh halaman, ya. Pada pokok edukasi gitu yang tinggi. Terus bagaimana kalau SBU? SBU itu tampil di rubrik sore atau apa itu kita kena 5.600.000-an ya. Durasinya sekitar 10 menitan, tidak sampai. Karena kita berlangganan dengan SBO, maka kadang dikasih 7 sampai 8 menit. Mahal ya. Jadi komunikasi pemasaran, promotion mix itu mahal sekali gitu. Jadi belum kalau kita mau tampil di RCTI gitu ya. Yang saya bilang Pak Dahlan Iskan waktu beriklan itu berapa? Hampir 1,2 miliar gitu ya. Untuk 1 bulan tampil di RCTI hanya tampil sekitar tidak lebih dari 2 menit gitu ya. Nggak lebih dari 2 menit, set gitu ya, iklannya 2 menit. Itu 1 bulan 1,2 miliar. Lebih besar biayanya iklan di TV daripada biaya saya keliling Jawa Timur untuk mengiklankan Pak Dahlan Iskan yang hanya menghabiskan 893 juta gitu ya. Terus keliling Jawa Timur 64 kabupaten kota dan kecamatan. Bayangkan. Kita keliling sama-sama 1 bulan waktunya, saya menghabiskan 893 juta, iklan di TV 1,2 miliar dengan durasi 3 menitan. Jadi komunikasi pemasaran itu mahal. Jadi kalau pengen teman-teman bekerja di bidang pemasaran atau berkaitan dengan broadcasting pemasaran, ya siap-siap kamu dapat duit banyak kalau memang konten kreatormu bagus, karena mahal ya. Oke, visi, saya kira kalian harus membuat visi dan misi di dalam proses business plan. Jadi biasanya di tampilan awal dari sebuah katalog atau dari sebuah profil perusahaan itu kan pasti menyatakan visi dan misi. Ya, cuma kita kan kadang tidak nyambung. Harusnya kan dibuat visi dan misi, visinya dibuat, misinya pecahan dari visi itu, pecahan dari misi itu menjadi tujuan itu menjadi renov, rencana operasional ya. Jadi ada renov, ada rencana operasional prosedur. Nah, nanti mungkin di strategi pemasaran kita akan membahas itu. Jadi visi, misi, tujuan, rencana operasional itu harus match gitu. Kalau ternyata visinya hanya 2 kata gitu ya, 2 kata. Misinya maka menjadi masing-masing dikalikan menjadi 2, menjadi 4 kata. Tujuannya berarti 4 itu dipecah-pecah menjadi 2, berarti ada 8 tujuan. 8 tujuan kalau masing-masing punya 10, rencana operasional berarti punya 80. Harus nyambung, tidak boleh ngawur ya. Jadi ketika membuat itu nanti kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih visi misi fakultas, terus kemudian menjadi tujuan fakultas, menjadi rencana operasional fakultas. Nanti dari situ kalian akan bisa membuat profil perusahaan yang bagus atas dasar sinkronize ya. Jadi sinkron, benar-benar sinkron antara visi, misi, tujuan, rencana operasional sampai dengan rencana strategis ya. Kalian sudah bisa bikin 3 itu saja, wis kalian memang layak menjadi administrasi atau adminnya perusahaan gitu ya, atau perancang. Karena apa? Berurutan. Ya urutannya berarti ada visi, ada misi, ada tujuan, ada renov, rencana operasional, dan rencana strategis. Itu kalau dipecah sudah berapa halaman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini misinya. Jadi kalau mungkin ini kebalik gitu ya, jadi gambarannya panjang. Ini kan hanya ini memang masih berupa keterangan gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya visinya lebih sedikit daripada misinya. Misinya lebih sedikit daripada tujuannya. Tujuannya lebih sedikit daripada renovnya. Renovnya lebih sedikit daripada rencana strategisnya. Sudah ngomongin rencana strategi itu ngomongin tahun ya. Pelaksanaannya kapan, eksekusinya kapan, evaluasinya kapan, berhasilnya kapan, dapat duitnya kapan, kayak gitu. Nah, di business plan itu sebenarnya dokumen gitu ya. Jadi ketika kita ngomongkan business plan, jadi kalau presentasi business plan ya tidak boleh hanya gambar-gambar saja, harus ada tulisan ya, dokumen penting yang harus memang menarik supaya penyandang dana kita tertarik. Selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Ya, kita memang di dalam bisnis plan itu masih menawarkan sebuah program. Dan
Dan bisnis plan itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Kita kita jangan sampai ditanya bisnis plannya untuk berapa bulan, 6 bulan ke depan Pak. Ditanya lah bisnis planmu rencana kapan? Lah Bapak maunya kapan? Nggak boleh seperti itu ya. Kamu harus punya plan. Ini adalah untuk waktu terpendek 1 semester, 6 bulan ke depan harus sudah mendirikan ini. Semester berikutnya sudah bisa menarik konsumen ini. Itu harus ada jangka waktu ya, nggak boleh enggak. Nah, manfaat bisnis plan adalah pentingnya rencana dan coba-coba, trial of error gitu ya. Jadi kalau dirancang secara benar itu ya kita harus melihat seperti ini urutannya, usahanya apa, mengapa memilih usaha itu, lokasinya di mana, siapa konsumennya dan dari mana modalnya. Jadi harusnya teman-teman TI itu TA-nya sudah ngomongin ini gitu ya, sudah ngomongkan business plan, tidak lagi melakukan riset gitu ya. Nah, harusnya kalau kita menjadi kampus yang entrepreneur, ya harusnya bisnis plan atau bisnis canvas, tidak lagi ngomongkan melakukan penelitian terhadap bisnisnya Jawa Pos, nggak bisa. Itu terlalu kita tidak punya plan beneran. Ya bisnisnya kita harus sudah bisnis plan, merencanakan bisnis kita sendiri. Cuma kadang ya memang susah ya, kita itu lagi mengarah ke riset, menjadi seorang researcher atau menjadi seorang peneliti, atau sebenarnya menjadi seorang perancang. Itu yang kita kadang susah berpikirnya. Saya sendiri pun juga tidak menginginkan adik-adik masih, karena sifatnya masih penelitian, beda lagi dengan perancangan gitu ya, perancangan bisnis. Kalau sudah perancangan bisnis, saya boleh Anda bisnis kalian sendiri. Tetapi kalau masih tahapannya proposalnya untuk riset, saya masih tidak mengizinkan Anda melakukan riset terhadap usaha dagang dan CV gitu. Karena apa? Karena bunyinya riset, bukan lagi perancangan. Tapi kalau kalian membuat rancangan gitu ya, rancang bangun, rancang bisnis atau bisnis plan, kebetulan ya salah satunya adalah menyampaikan prototipe gitu ya. Kami masih mengakui gitu ya, menampilkan benda kerja gitu ya. Jadi yang benar, benda kerjanya yo harus mengalami uji kelayakan barang, nggak sekedar kamu bikin uji kelayakan proporsional, terus kemudian inisiasi, terus kemudian rancang bangunnya, terus kemudian harganya berapa, terus kemudian survei pelanggannya harus ada, nggak sekedar sederhana ya. Sebenarnya kalau pengen bisnis plan seperti ini sebagai salah satu tugas akhir, kalian tidak cukup 1 semester, harus 1 tahun. Karena apa? Harus riset pasarnya, evaluasi harganya, prototipe produk, terus kemudian hasil uji prototipe, hasil uji pelanggan, kayak begitu. Itu yang harus dilakukan, yang harus ditampilkan. Ya memang tidak selesai. Tidak selesai kalau hanya 1 semester. Oke, pentingnya bisnis plan ini nanti kamu baca sendiri ya. Complete merger and acquisition. Jadi kalau tidak terpenuhi apa yang menjadi plan kamu, tidak bisa settle, tidak bisa hidup perusahaanmu, maka kamu harus yang ke-7, melengkapi. Apakah kamu akan menjadi merger dengan orang lain atau melakukan akuisisi, atau strategi alliance. Sering ya kita kemarin ini sudah dipelajari di pemasaran kalau nggak, strategi alliance dan lain sebagainya. Nanti kamu review lagi beberapa materinya Pak Yutno yang sudah diberikan. Salah satunya adalah strategi alliance, itu ada. Kemudian business plan yang kurang baik. Sering kita melakukan business plan itu karena apa? Tidak masuk akal. Pengusahanya yang kurang tanggung jawab. Jadi ketika gagal gitu menghilang gitu ya. Jadi nggak ada tanggung jawab. Pengalaman perencanaan tidak ada. Jadi kamu tidak punya pengalaman sama sekali gitu ya. Yang mungkin hanya main-main, terus tidak pernah ikut orang, bagaimana menjalankan usaha orang. Jadi biasanya seorang business plan itu nggak ujuk-ujuk gitu ya. Dia ikut orang dulu gitu ya. Tidak serta-merta saya ikut orang optik saja dalam jangka waktu 3 tahun belum juga bisa menjalankan optik gitu ya. Padahal saya sudah meriksa, saya sudah nagih sendiri gitu ya.
Tetapi ketika saya jalan sendiri masih gagal. Tapi kalau saya menggunakan benderanya dia untuk usaha optik itu bisa jalan. Tapi ketika saya menjalankan sendiri dengan bendera saya itu nggak bisa. Nyari pelanggan itu yo angel. Ya itu yang padahal saya sudah berpengalaman mengikuti optik selama 3 tahun. Tapi tetap saja saya gagal menjalankan itu. Ya itu harus dipelajari. Dan saya beralih ke pelajaran yang lain gitu. Berarti memang bukan tidak berbakat, memang kurang tekun untuk di sana. Gitu. Kemudian stakeholder dalam bisnis plan, pihak intern. Jadi kamu harus tahu internal perusahaanmu itu siapa saja. Ada manajer, pegawai, karyawan, dan yang berwenang. Karyawan yang berwenang artinya tidak semuanya karyawan itu untuk dimintai pendapat. Ada yang memang sifatnya konsultasi, ada karyawan yang diajak konsultasi, ada karyawan yang sifatnya harus diberikan perintah, gitu. Tidak perlu lagi diajak konsultasi, ngelantur nanti ya memang perintah sesuai SOP. Gitu. Ada beberapa karyawan yang ya sama dengan mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang memang kita diajak konsultasi, salah satunya adalah perwakilan kelas. Ada beberapa mahasiswa yang memang tidak bisa diajak konsultasi, ya bisanya dia hanya menerima perintah, gitu. Jadi menjalankan perintah, tidak bisa untuk diajak konsultasi. Nah kita harus memilih karyawan yang berwenang itu untuk menjadi bagian stakeholder yang kita mintai pendapatnya. Kemudian pihak eksternal dari perusahaan, salah satunya yang menjadi stakeholder dalam bisnis kita adalah investor dan mitra usaha. Kita pentingnya investor itu kita ajak diskusi karena dia yang memberikan pendanaan ke kita. Dia yang akan mengeplan kapan pengembalian. Kemarin Anda sudah pelajari bagaimana namanya surat berharga, bagaimana saham, Anda sudah menjawab, dan saya belum membaca, nanti akan saya cek lagi apa yang membedakan di antara itu. Terus kemudian mitra usaha. Mitra ini kan salah satunya adalah penyiap suplai terhadap produk kita. Jangan sampai kita tidak akrab dengan para supplier kita ya. Jadi kita bikin mie gitu, mie enak, laris, tapi kita nggak care terhadap supplier. Itu nggak dikirimi tepung gitu ya. Apa mungkin kita nanti akan ganti mie gamping atau apa itu? Itu nggak bisa. Jadi yang harus kita rukuni, yang kita harus benar-benar menjalin harmonis adalah beberapa mitra, supplier dan sebagainya. Kayak begitu ya. Oke, kerangka dan format bisnis, ada nama perusahaan secara pendek, kemudian lokasi, komoditi usaha, jadi ini bisnis plan, terus kemudian konsumen yang dituju, pasar yang dimasuki, partner, ya, yang diajak kerjasama, personil yang dipercaya, jumlah modal yang diharapkan, modal sendiri, kredit, invest, ya, tempo, cash budget. Kita kemarin ada yang itu ya, pertanyaannya yang mana yang disebut dengan kredit, mana yang itu ya. Kita kemarin sudah membedakan itu di kelas kita, nanti akan kita lihat lagi. Peralatan yang harus ada, over investment, promosi, ini yang harus dilakukan di dalam pembuatan proposal atau format business plan. S10 ini minimal gitu ya, nanti akan ada pengembangan lagi. Nah ini yang materi yang saya ambil dari kemarin, kita dapat dari ini. Saya stop dulu, kayaknya nge-lag. Nah ini materi yang kita dapat dari kemarin, ada seperti kesepakatan gitu ya antara para dosen pengampu kewirausahaan gitu ya, dan narasumbernya dari Malang. Saya lupa nama profesornya, tapi ini beberapa materi. Nah keluaran hasil belajar ketika kita menerapkan bisnis canvas, bisnis plan, dan tindak lanjutnya. Jadi
Salah satunya nanti harus ada business day yang kita sebut nanti akan kami bahas menjadi factory outlet gitu ya. Jadi kita akan menjual produk-produk dari sebuah perusahaan gitu ya. Boleh kulaan, boleh sebagainya. Tapi kulaan ini nanti kita serahkan ke angkatan 2019, kita menjadi EO-nya gitu ya, menjadi EO-nya. Nah, gambaran konten bisnis plan hampir sama ya. Jadi tadi merancang visi misi, value, bidang produksi yang 10 tadi ini lebih detail, lebih dibahas secara ini ya, secara detail. Lambat banget ini. Kok nge-lag, Rek? Sebentar, masih nge-lag. Sudah nampak belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Apa, Rek? Ntar saya gabung lagi. Nggih. Ajar, Pak. Oke. Oke, ini ya. Jadi kalau tadi masih teorinya, kita ambil dari teorinya. Sekarang kita dapat yang aslinya. Nah, ketika gambaran konten bisnis plan itu pada urutan pertama tadi adalah merancang visi dan misi value usaha. Ini yang sub pertama yang mungkin di bab pertama yang harus ditampilkan. Kemudian menentukan bidang produk dan jasa. Apakah kalian berupa produk atau usaha bisnisnya berupa jasa, harus dipastikan. Kemudian analisis eksternal. Nah, ini makroekonomi, pemasaran, pasar, dan persaingan. Jadi sudah ada analisis eksternal. Kira-kira tantangan yang dari
makroekonomi mana, tantangan yang dari luar, persaingan, substitusi, itu harus ada. Analisis internal sumber daya, berapa karyawan yang dimiliki, kemudian intelektualnya. Intelektual itu berarti bisa jadi tingkat pendidikan, terus memiliki kursus apa, diukur dengan kuesioner boleh, loyalitas, pendidikan, keilmuan, dan pengetahuan boleh dengan menggunakan kuesioner. Kemudian kondisi fungsi organisasi gitu ya, jadi keuangannya seperti apa, berapa karyawan yang dibutuhkan untuk usaha itu. Analisis posisi strategis, nah ini harus ada SWOT, ya ada IFAS, ada EVAS internal. Nanti kita akan mencoba mempelajari analisis SWOT gitu ya, jadi dari beberapa usaha. Kita analisis SWOT, dan kemudian strategi bisnis. Saya coba nanti akan saya tampilkan lagi bagaimana saya membuat usaha kopi itu yang tugas saya S2, nanti apakah sudah meliputi ini semuanya. Jadi nanti kita bisa, saya kirim ulang ke kalian, kalian bisa membuat seperti itu lagi. Terus kemudian strategi bisnis, proporsi umum strategi. Terapan strategi harus ada job desk-nya, terus kemudian harus ada SOP-nya. Harus punya scheduling dan harus punya budgeting. Inilah, ini gambaran konten dari business plan gitu ya. Kalau yang di atas tadi teori cuma tidak dirancang indikatornya apa gitu. Kalau ini sudah berkaitan dengan indikatornya. Jadi analisis posisi strategis harus ada analisis SWOT-nya. Nah, kondisi terkini ini kalau ini tentang startup ya. Jadi Anda boleh nanti melihat, membaca gitu ya, bagaimana dengan startup. Itu adalah wisata, kafe, kemudian kita melihat artinya bisnis startup seperti itu. Inovasi ini nanti kalian boleh membaca lagi. Nah, sebenarnya kita itu ketika mempelajari tentang startup dan sebagainya itu sebenarnya konsentrasinya seperti apa. Kalau pada fashion kayak apa, kalau kemudian pada makanan dan mamin gitu ya, UKM kita kan memang konsentrasinya ke mamin. Jawarang yang kemarin di acaranya Pak Yitno itu, wali kota sempat ngomong karena waktu itu sebentar tidak sempat wawancaranya hanya kepada kepala dinas koperasi gitu ya, Kota Surabaya. Yang tadi videonya Pak Yitno itu sebenarnya ada Bu Wali Kota. Bu Wali Kota itu masih kesulitan untuk mendapatkan merchandise yang mewakili Kota Surabaya waktu itu ya, Bu Risma. Tidak ada merchandise yang bisa diberikan ketika ada kunjungan dari luar negeri, padahal Surabaya salah satu kota terbersih di dunia gitu ya, salah satu sering menang di bidang itu, tapi beliau kesulitan untuk memberikan souvenir atau memberikan merchandise yang benar-benar ikonik mewakili Surabaya. Gitu. Dia sampai meminta kepada UKM, jangan konsentrasi ke makanan minuman saja lah. Coba konsentrasi pada merchandise, karena kami butuh untuk membuat produk itu yang mewakili kota Surabaya. Seperti itu. Lamongan itu sudah punya merchandise, Gapura Lamongan itu salah satu mengambil dari situs bangunan di salah satu kayak kalau di sana ya sebenarnya dulu ya seperti tempatnya wali-wali gitu ya. Jadi di Lamongan itu ada situs tertinggi di Setinggil itu. Ceritanya Pak Bupati itu pada waktu kami datang ke sana bersama Pak Rektor 1 bulanan yang lalu itu, dia memberikan merchandise berupa Gapura. Gapura Lamongan itu salah satunya mengambil salah satu situs ukiran yang ada di situ. Nah, itu harus ditemukan gitu ya. Apakah Adibuana itu kalau Untak Surabaya itu sudah sekarang dia membanggakan gedung A yang terbaru itu. Berarti bentuk merchandise, bentuk fisik dari yang diberikan atau bentuk fisik dari merchandise yang diberikan kepada pengunjung adalah gedung terbaru itu, ikon gedung terbarunya. Nah, di Buana belum, masih kalau membuat merchandise masih berupa logo saja.
Apakah nanti akan diwakili Kijang atau Merak atau apa, itu belum ditemukan. Dan apakah bunga matahari atau apa, itu belum disiapkan secara bagus itu. Nah, itu harus kita rancang di dalam bisnis plan yang benar-benar mewakili itu. Nah, ini jadi materinya yang diberikan dari Malang itu beberapa sub gitu ya, beberapa. Nah, ini masih kembali ke teorinya, jadi ruang lingkup ini nanti kamu baca juga nggak apa-apa. Nah, kita ke bisnis canvas gitu ya, startup dan kewirausahaan, apa yang membedakan? Jadi ada beberapa, mana ini startup, mana ini kewirausahaan, terus kemudian bagaimana dengan bisnis canvas. Nah, startup yang dibangun dengan pendekatan digital marketing. Jadi kalau ada startup itu kamu harus menggunakan inovasi digital marketing, entah menggunakan HP, entah menggunakan software apa, yang paling tidak alat itu untuk digital marketing, proses pemasarannya ya, itu startup. Kalau kewirausahaan ya sama ya, kita yang sudah kita lakukan kayak UKM kita kan termasuk kewirausahaan yang tidak menjadi bagian dari startup karena dia manual, dodol nang tanggane dhewe, tidak menyampaikan informasi produknya terhadap kepada dunia maya dan sebagainya gitu. Kemudian salah satu beberapa produk yang gagal gitu ya, Google Classroom itu menurut survei profesor ini dianggap gagal karena tidak memenuhi kebutuhan pasar dan menolak gitu ya di Amerika, itu orang-orang di Amerika menolak tentang Google Glass ya, bukan Google Classroom ya. Ini loh Google apa? Bukan Google Classroom, maaf, Google Glass, kacamata yang bisa mengakses Google gitu ya. Jadi dia gagal di pasaran. Yang malah beruntung adalah ini smartwatch ini, berarti dia menggunakan jam ini ya, smartwatch ini dia lebih digandrungi gitu ya anak-anak muda lebih daripada yang tadi Google Glass. Ini beberapa survei yang dilakukan oleh pasar dan dilihat oleh pemateri pada waktu itu. Nah, ini beberapa teori lagi yang harus Anda baca gitu. Nah, bagaimana dengan memahami bisnis canvas Gojek? Produk jasa dibutuhkan berdasarkan kemanfaatan real. Jadi ketika kita bicara bisnis canvas itu, pertama memang harus melihat real kondisi di pasaran. Ya, jadi memang konsumen menjadi salah satu utama yang harus dipelajari. Terutama adalah bagaimana gestur, bagaimana kebutuhan konsumen, bagaimana perilaku, bagaimana watak konsumen. Sekarang kan memang kalian lagi menjadi bagian generasi yang apa ya? Generasi yang mager itu, malas gerak itu. Semuanya pakai HP, pesen makanan pakai HP, pesen minuman pakai HP, boba pakai HP, tidak mau kepanasan datang Gojek. Bapak-bapak Gojek itu yang kepanasan kirim makanan Anda. Nah, itu dimanfaatkan peluangnya untuk paling tidak dijadikan referensi bisnis itu ya. Makanya Gojek itu lari sampai dengan GoFood dan lain sebagainya, karena orang semakin males dan orang kirim produk dan lain sebagainya. Saya kira memang ya selama tidak terjadi penipuan dan sebagainya, dia memanfaatkan itu untuk mengirim produk gitu ya. Jadi lebih cepat gitu daripada saya ngongkon ya. Ada saya kemarin itu ya lucu juga gitu, butuh apa, lem untuk wallpaper gitu. Ngongkon anaim ditukaran, gak cukup duit 200 ngambil dari Perak itu ya. Was, pesen aja via Gojek gitu ya. Jadi lebih murah, bayarnya 50.000, terus gak leren tukaran gitu ya. Barang dari rumah dibayar gitu. Jadi kadang itu yang kita lebih memilih pelayanan atau memilih dilayani oleh pihak lain itu karena apa? Kita memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kita itu anyi-anyi gitu ya. Jadi kita kadang sama karyawan kita sendiri itu seleren kakewuh gitu ya, biar dikerjakan orang lain gitu. Ya kayak begitu. Makanya Gojek, Gosai, terus kemudian GoFood dan lain sebagainya itu salah satunya adalah upaya
melihat bahwa konsumen itu pada kondisi seperti ini. Kemudian ada presisi yang harus dibaca. Salah satunya adalah perilaku dan profil konsumen yang harus dipelajari. Nah, ini adalah membicarakan tentang segmentasi dan targeting. Segmen, kita mensegmenkan orang-orang ini pada segmen apa. Mahasiswa di Buana itu segmennya kelasnya apa? Apakah kelas menengah ke bawah ataukah kelas menengah ke atas? Dia membelanjakan uangnya itu seberapa banyak? Untuk kebutuhan real, untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan promosi, untuk kebutuhan edukasi, itu berapa banyak? Untuk kebutuhan kongko dan nongkrong-nongkrong berapa banyak? Dan targetnya kita sasarannya apa? Oh, kita ini karena usahanya pentol maido, Pak, ya yang sudah dimiliki mahasiswa kita ya, pentol maido ya, targetnya karyawan-karyawan pabrik lah Pak, yang seneng-seneng ngemil gitu ya. Maka jualannya di mana? Ya di depannya pabrik ini, sing arek-arek kadang makan sekali, terus kemudian jajan, ya itu target. Kemudian nilai value proposition, ada positioning, ada jargon supaya konsumen memahami. Nah ini value proposition Anda lihat di samping ini yang ada di sini. Kita akan lihat bagaimana produk service kita, gen kreatornya. Jadi kreator kita harus memikirkan idenya. Kita tahu logo Gojek gitu, seperti itu. Waduh, jaketnya hijau, ini para pasukan Gojek. Gitu. Customer profile kita akan memberikan beberapa emoticon gitu ya. Jadi kalau konsumen tidak suka terhadap kita dinilai ini, konsumen senyum, ya itu salah satu pelayanan. Dan itu dinilai beneran dari timnya Gojek. Berapa banyak kalian mendapatkan like, berapa banyak kalian mendapatkan senyum, berapa banyak Anda mendapatkan fans, kayak begitu. Itu akan menjadi penilaian Anda untuk dikontrak selanjutnya apa enggak, kayak begitu ya, mungkin seperti itu. Value proportional ide, ini yang sangat penting. Jadi kalian harus perbedaan antara yang terlihat dengan cara lama, ya, perbedaan yang sekarang update enggak dengan metode-metode yang lama. Kemudian ada performance. Nah ini sangat penting. Performance itu kan menilai diri kita atau menilai kinerja seseorang gitu ya, kinerja seseorang atau kinerja diri kamu gitu. Kamu performanya seperti apa ketika menghadapi kami gitu. Kamu apakah mahasiswa yang sregep banget, apakah mahasiswa yang datang menghilang, atau mahasiswa yang kutu buku gitu ya, yang kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang kuliah pokoknya absen, ketemu dosen yang guyu, tapi tidak pernah mendapatkan value nilai apapun gitu ya. Ya wis pokoknya kuliah teko hilang, ya hilang sa ide-idenya hilang, tidak. Anda bagian dari mana? Anda bagian di posisi seperti apa? Itu adalah performance Anda itu. Ada customization, ada atau customize ya, yang sering kita tidak mengukur gitu. Sebenarnya seleranya konsumen apa? Ojo asal ditabrak saja. Beda dengan produk yang memang tidak perlu customize, artinya tidak perlu suara konsumen gitu ya. Jadi produk-produk apa yang tidak perlu suara konsumen, ya kayak listrik dan sebagainya, gak ngurus awakmu mau komplain apa ya, pokoknya listriknya ya, harganya ini ya ini. Jadi ada beberapa produk yang benar-benar mendominasi itu, ya nggak apa-apa, kamu tidak memperhatikan suara pelanggan nggak apa-apa. Tetapi kalau masih produk kita yang middle, sifatnya masih pemula dan sebagainya, harus benar-benar memperhatikan suara konsumen. Oke, kemudian getting the job done. Ini yang paling sering kita tidak tahu ya, bagaimana kita itu harus mendemonstrasikan produk kita kepada pelanggan. Pendidikan konsumen atau edukasi konsumen itu sangat penting. Proses penggunaannya, ingredientnya, isinya produk ini apa saja harus tahu. Desain sangat penting, keunikan dari desain, ya. Apakah sangat menarik? Orang sekarang kan beli desain sebenarnya. Kita kan beli makanan keripik gedang aja, kalau kamu dikasih keripik gedang di buntel plastik
kresek ya kamu nggak mau ambil gitu. Tapi bagaimana kita ketika di packing kayak ciki terus dikasih rasa-rasa, Anda beli di mall, padahal ya bahannya dasarnya sama pisang, ya digorengnya juga sama. Tapi kan kita sekarang lebih pada pemilik desain. Status apakah produk kita merakyat atau eksklusif? Ya. Kita ya kalau minum kopi sama-sama saja. Minum kopi kita ya sing parah pasti lambungnya. Tapi ketika kita minum kopi di tempat-tempat eksklusif gitu ya, kamu seakan-akan sembuh gitu, lambungmu nggak kambuh lagi. Padahal ya sebenarnya tetap merusak lambungmu gitu ya. Yang kita ya tetap Pak Yitno itu kalau diajak ngopi di Starbucks itu, yo seakan-akan lambungnya gak kambuh. Tapi setelah pulang dari Starbucks telung dino kita mutah-mutah gitu ya, karena ya lambungnya Starbucks saya tidak tahu mas, nggak begitu cocok saya dengan yo, selain nggak cocok sama harganya juga nggak tahu kopinya itu keras banget, jadi terasa ke lambung kita gitu. Jadi kita sebenarnya beli brand gitu ya, status. Oh ngopi di Starbucks kita ya seperti Pak Yitno gitu ya, kalau di warung-warung biasa yo nggak meliput gitu ya. Tapi kalau sudah ditraktir orang, dijak makan orang di kafe yang besar ya pasti muncul ide untuk mencari kulinernya muncul. Berarti salah satunya berarti Pak Yitno masih brand menjadi patokan untuk bisa diliput oleh Pak Yitno. Kemudian harga. Nah ini kita menentukan, harus benar-benar dipastikan harganya. Jangan sampai harga kita tidak mengindahkan persepsi pelanggan. Jadi kemahalan gitu ya, jadi nggak sesuai dengan kemampuan dari pelanggan. Contoh value proposition Gojek. Nah ini sangat penting. Nanti kamu lihat ya. Jadi Gojek itu di proposition Gojek ini apa saja yang kamu lihat seperti itu. Oke. Terus kemudian penerapan value proposition ini kamu nanti. Nah ini nanti saya share ada di situ, nanti kamu bisa lihat. Kemudian paling tidak gambaran ini kamu pengen melihat sebenarnya value proposition dari usaha kamu itu seperti apa. Ada ini, ada customer relationship, ada channel. Kita transaksinya bisa lebih simpel enggak? Atau lebih bulat? Ya, kalau bisa lebih simpel. Kita simpel sekali sekarang ini ya. Kita klik dengan HP. Lazada itu salah satu usaha yang memotong pekerjaan orang banyak, tidak perlu kasir, tidak perlu dibawa ke gudang, itu maka akan hilang orang-orang yang bekerja sebagai kasir, pelayan bank akan hilang. Karena apa? Salah satunya adalah channel, lebih mudah. Kita transaksi satu kali, klik terkirim, konfirmasi, bayar, selesai di rumah, datang. Berapa orang yang pekerjaannya hilang akibat kita menggunakan Lazada? Ya, seperti itu. Kemudian revenue stream, pembayaran tunai dan prabayar. Nah ini sangat penting gitu ya. Kita akan menggunakan GoPay dan lain sebagainya. Ya. Oke, sebenarnya luarannya setelah kita nanti belajar business plan dan business canvas, salah satunya adalah di sini nanti. Nah, jadi kita di fase 1 adalah membuat rancangan, atribut produknya jenisnya apa. Terus kemudian pengembangan konsep sudah masuk ke dalam business plan yang tadi. Ada hitungannya itu. Nah, terakhir harus manajemen entrepreneur day. Nah, ini entrepreneur day ini yang akan kita lakukan gitu ya sebagai luaran terakhir. Jadi tugas sebenarnya pertama kita harus mengkonsep, adik-adik mulai sekarang memikirkan produknya berupa apa gitu ya. Terus kita sampai dengan tahap kedua. Nah, kalau di angkatan 2011 tiga-tiganya harus dijalankan, berarti 1, 2, 3 dia harus nanti di business day-nya, di entrepreneur day-nya, dia harus menjual produk yang terkonsep pada 1 dan 2. Kalau kita tidak usah memikirkan, kita membuat 1, 2 ini berupa konsepnya, tidak diwujudkan dalam bentuk barang, tetapi kita akan menjadi EO di dalam entrepreneur day. Pesertanya adalah angkatan 2019, nanti saya coba ngomong juga dengan Bu Lurah untuk mendatangkan beberapa UKM yang bisa berjualan di tempat kita. Ya, jadi konsepnya 1 hari, barangkali ada teman-teman
dosen yang lain akan nimbrung ya nggak apa-apa. Ya kita nanti akan jual stand-stand itu untuk proses itu ya. Nanti mungkin kita akan konsentrasi menata itu di bulan November yang akan datang. Sekarang masih terganggu beberapa ya aktivitas, kita harus menyiapkan berbagai macam acara kampus yang masih banyak. Jadi kita teori-teoritik saja, belum pada konsep dasar seperti itu. Oke, terima kasih. Ini contoh kalau kita model bisnis canvas, modelnya memang harus seperti ini. Ada key partner, ada kunci aktivitas. Jadi kalau digambarkan sangat besar ini mungkin tidak cukup, tidak bisa digambar dengan menggunakan MS Word atau apa. Dia harus menggunakan desain gitu ya. Jadi tampilannya memang seperti ini, bisnis canvas. Dan ini alat komunikasi gitu ya, alat komunikasi untuk mempresentasikan bahwa saya punya bisnis seperti ini gitu ya. Bisnis plan saya seperti ini. Ya. Oke, cukup kira-kira. Apakah ada pertanyaan dari pertemuan kita siang hari ini? Kalau yang di Firlenda itu kurang lengkap, nanti saya kirim ke salah satu teman kalian materi ini untuk kalian pelajari. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan segera absen di Firlenda, nanti kuatirnya segera tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.